Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan jaringan saraf tiruan. Dan pada pokok bahasan kita, yaitu kita akan melanjutkan tentang model perseptron. Dan pada sebelumnya kita sudah belajar tentang model Mikulov-Pitts, kemudian ada model Hebbian, di mana kedua model ini merupakan salah satu model dengan paradigma pembelajaran. Artinya, paradigma pembelajaran ini yang kategori terawasi. Ya. Begitupun juga untuk yang perseptron, ini juga masuk kategori yang terawasi. Oke, ketika kita berbicara model perseptron gitu ya, model perseptron ini pertama kali diusulkan oleh Rosenblatt yang bekerja sama dengan Minsky dan Papert ya pada tahun 1958. Dan model perseptron ini dikembangkan dengan konsep klasifikasi pola tertentu. Jadi, perseptron ini dikembangkan dengan konsep untuk klasifikasi. Nah, nanti biasanya akan ditandai dengan adanya suatu pemisahan daerah. Nah, pemisahan daerah ini akan ditunjukkan dengan pertidaksamaan dari suatu garis. Nah, kemudian model perseptron ini merupakan salah satu jaringan menggunakan paradigma pembelajaran terawasi, dan pada dasarnya perseptron merupakan jaringan saraf dengan satu lapisan yang memiliki nilai bobot bisa diatur, artinya sesuai dengan peneliti, dan memiliki suatu nilai ambang batas atau threshold-nya juga bisa ditentukan terserah oleh seorang peneliti. Kemudian fungsi aktivasi ini dibuat sedemikian sehingga akan ada suatu pembatas antara daerah positif dan daerah negatif. Jadi nanti akan ada pemisah ya, akan ada daerah yang positif dan ada juga daerah yang negatif. Biasanya dipisahkan dengan pertidaksamaan matematis. Oke. Kalau kita berbicara tentang JST, pasti akan berbicara arsitektur jaringannya. Nah, kalau berbicara arsitektur jaringan perseptron, saya kira di sini tidak beda jauh ya kalau kita berbicara seperti Mikulov-Pitts maupun Hebbian gitu ya. Di mana pasti akan ada input, kemudian ada bobot ya, dan ada summation function-nya. Di sini mirip dengan Hebbian, masih melibatkan bias, kemudian akan berbicara fungsi aktivasi atau fungsi transfernya, baru akan kita dapatkan Y-nya atau output-nya seperti apa. Nah, berarti kita akan lihat input-nya ada berapa, bobotnya bagaimana, kemudian bias yang kita gunakan, kemudian akan kita dapatkan summation function-nya atau net-nya gitu ya, kemudian F-net-nya, baru kita akan mendapatkan suatu output-nya. Nah, sedangkan algoritma model perseptron itu yang pertama kita diminta untuk proses inisialisasi ya, nilai bobot dan bias. Biasanya dalam bentuk sederhana kita menggunakan nilai 0 pada awal proses perjalanan learning-nya, atau yang disebut dengan proses epoch atau iterasi atau step-nya. Pada step pertama biasanya akan digunakan 0, tapi boleh tidak 0, sesuai dengan peneliti. Kemudian kita akan melihat set learning rate-nya, koefisien pembelajarannya, yang dinotasikan dengan alfa, di mana alfa ini rentangnya dari 0 lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 1. Jadi harus lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Seperti rasio pertumbuhan ya. Kemudian untuk setiap pasangan pembelajaran input dan output ya, kalau kita berbicara output berarti targetnya, maka akan dilakukan yang pertama kita akan melakukan set unit input di mana XI sama dengan SI, I-nya berjalan dari 1 hingga ke N, kemudian yang P kita akan melakukan set unit respon output berupa fungsi penjumlahan atau summation function-nya dan fungsi aktivasi. Nah, di mana net-nya kita dapatkan yaitu sigma XI-WI ditambah dengan bias. Berarti perkalian antara input dengan bobot ditambah dengan biasnya. Sedangkan Y-net, artinya fungsi aktivasinya gitu ya, atau fungsi transfernya,
akan bernilai 1 jika netnya lebih besar dari theta. Theta ini threshold-nya yang sudah kita tentukan dari awal. Kemudian akan bernilai 0 jika rentangnya dari negatif theta hingga positif theta. Kemudian akan bernilai negatif 1 jika kurang dari negatif theta. Nah, berarti kita menggunakan fungsi di sini bipolar ya, tapi bipolar yang bipolar yang dengan threshold karena kita melibatkan suatu nilai ambang batas atau theta. Kemudian langkah yang keempat, kita memperbaiki bobot dan bias, di mana jika Y-net, artinya Y-net ini adalah fungsi aktivasinya, nilai fungsi aktivasinya ketika tidak sama dengan target, maka kita akan memperbaharui nilai bobotnya. Berarti WI baru, gitu ya, bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan alfa dikalikan T, dikalikan XI. Alfa ini learning rate-nya, T itu targetnya, XI ini adalah inputnya. Sedangkan bias baru berarti bias lama ditambah alfa dikalikan dengan targetnya. Akan tetapi jika Y-net atau fungsi aktivasinya nilainya sudah sama dengan target, maka kita akan menggunakan bobot baru ini sama dengan bobot lama. Kemudian bias baru sama dengan bias lama. Sedangkan step terakhir, stop jika pada epoch sudah tidak terdapat perubahan nilai bobotnya. Artinya bobotnya sudah tidak ada perubahan nilai. Artinya sudah tetap. Maka akan kita hentikan. Nah, untuk mempermudah, coba kita lihat contoh gitu ya. Misalkan diminta untuk membuat suatu neuron perseptron untuk mengenali pola fungsi logika N gitu ya. Dengan direpresentasikan gitu ya, bahwa inputnya biner. Kalau kita berbicara biner berarti inputnya 1, 0 gitu ya. Dan outputnya bipolar. Kalau bipolar maka nilainya adalah negatif 1, 1 gitu. Nah, kalau berbicara N maka tabel kebenarannya sudah jelas akan bernilai 1 ketika kedua nilai input adalah 1. Akan tapi ketika ada yang 0 salah 1 gitu ya, atau keduanya 0, maka akan bernilai negatif 1. Nah, setelah kita tahu, maka pastinya kita akan diminta gitu ya untuk menentukan arsitektur jaringannya dulu, di mana ada 2 input, kemudian akan kita definisikan ya, inisialisasikan dengan 2 bobot, kemudian biasnya akan kita tentukan summation function-nya, akan kita bawa ke fungsi aktivasi, barulah kita akan mendapatkan output-nya atau Y-nya gitu ya. Oke, kita akan melihat solusi langkah yang pertama. Proses inisialisasi bobot dan bias. Nah, saya gunakan bobotnya adalah 0 dan biasnya 0. Meskipun teman-teman juga boleh bebas menggunakan, tidak harus 0 gitu ya. Nah, saya ngambil di sini 0. Kemudian learning rate-nya atau alfanya 0,3 dan threshold-nya theta-nya adalah 0,2. Nah, dari sini akan kita bawa menuju ke langkah kedua yaitu proses epoch-nya ya, atau proses iterasinya. Nah, karena kita memiliki data kan ada 4 gitu ya. Karena fungsi logika M kan ada 4 data input gitu ya. Data yang pertama itu inputnya siapa? X1-nya 1, X2-nya 1. Targetnya pasti 1 gitu ya. Maka kita akan mendapatkan nilai netnya atau summation function-nya gitu ya. Berarti sigma dari XI WI ditambah bias, berarti 1 dikalikan dengan 0 karena X1-nya 1 gitu ya. 1 dikalikan 0 ditambah 1 dikalikan 0 ditambah dengan biasnya 0, maka kita dapatkan sama dengan 0. Maka netnya 0. Ketika netnya 0, maka hasil aktivasinya atau Y-netnya juga 0. Karena apa? 0 ini kan rentang di antara negatif threshold sampai positif threshold. Gitu ya. Maka nilainya 0. Targetnya 1. Kemudian karena Y-net ini 0 dan targetnya 1, berarti kan tidak sama. Artinya Y-net tidak sama dengan target. Gitu kan? Karena tidak sama, maka akan kita perbarui bobot. Di mana bobot ini akan kita dapatkan gitu ya. Bobot yang pertama berarti W1 sama dengan bobot lama ditambah alfa dikalikan target dikalikan input. Berarti X1 gitu ya. Maka kita dapatkan 0,3. Sedangkan bobot W2 itu berarti bobot lama pada W2 ditambah 0,3 learning rate-nya dikalikan
targetnya dikalikan input X2-nya. Maka kita dapatkan 0,3. Sedangkan bias baru itu kita dapatkan bias lama ditambahkan learning rate dikalikan dengan target. Tadi kita dapatkan sama, yaitu 0,3. Ternyata kita juga mendapatkan 0,3. Nah, dari sini gitu ya, kita akan mendapatkan bahwa W1 0,3, W2 0,3, biasnya juga 0,3. Nah, maka dari W1 baru, W2 baru, bias baru akan kita gunakan pada epoch pertama untuk data kedua. Kayak gitu. Jadi, data kedua tadi kan nilai X1-nya 1, X2-nya 0. Maka kita bisa mendapatkan netnya, gitu ya. Net itu berarti input dikalikan dengan bobot. Berarti 1 dikalikan bobot yang baru kita dapatkan, 0,3, ditambah 0 dikalikan 0,3, ditambahkan dengan bias baru 0,3. Maka kita dapatkan netnya 0,6. Karena netnya kita dapatkan 0,6, maka Y-net pasti bernilai 1. Karena netnya lebih besar dari threshold. Nah, kalau lebih besar dari threshold, maka hasil aktivasinya atau Y-net-nya sama dengan 1. Kemudian kita cek, apakah Y-net sama dengan target? Ternyata tidak. Targetnya kan negatif 1 untuk data kedua. Maka karena tidak sama, kita perbaiki lagi bobotnya. Nah, kita perbaiki bobot baru berarti W1 berarti sama dengan bobot lama, 0,3 ditambah 0,3 learning rate dikalikan targetnya negatif 1 dikalikan input X11, berarti sama dengan 0. Kemudian W2 berarti bobot lama, gitu ya. Kemudian ditambahkan 0,3 dikalikan negatif 1 dikalikan 0, kita dapatkan 0,3. Sedangkan bias baru berarti bias lama ditambahkan 0,3 dikalikan dengan targetnya negatif 1. Kita dapatkan 0. Nah, kita dapatkan bobot baru lagi, yaitu bobot barunya 0 untuk B1 sama dengan 0, W2-nya 0,3, bias barunya kita dapatkan 0. Nah, bobot ini yang akan kita gunakan untuk epoch pertama data ketiga. Nah, kita cek. Epoch pertama data ketiga, gitu ya. Kita akan menggunakan pada epoch pertama data ketiga dengan input baru, bobot baru tadi, gitu ya. Input barunya siapa? X1-nya 0, X2-nya 1, gitu. Sedangkan bobot tadi, bobot yang sudah kita dapatkan kan nilainya adalah W1 0, W2-nya 0,3, gitu. Biasnya kita dapatkan adalah 0 juga. Nah, kita dapatkan nilai netnya ya 0,3. Kemudian kalau 0,3 berarti dia lebih besar dari threshold, maka nilai aktivasinya kita dapatkan adalah 1. Nah, kita cek apakah 1 sama dengan target? Tidak, karena targetnya adalah negatif 1. Karena tidak sama, maka kita perbaiki bobotnya. Bobot baru, ya kita dapatkan berarti bobot lama ditambah 0,3 dikalikan dengan negatif 1, yaitu targetnya dikalikan dengan 0. 0 ini merupakan input untuk X1, data ketiga. Berarti kita dapatkan sama dengan 0. Untuk W2-nya berarti 0,3, karena bobot lamanya 0,3 ditambah 0,3 dikalikan negatif 1 dikalikan 1 sama dengan 0 juga. Nah, bias barunya berarti bias lama 0 ditambah 0,3 dikalikan negatif 1. Kita dapatkan sama dengan negatif 0,3. Nah, kita mendapatkan pada data ketiga, gitu ya, masih epoch pertama, data ketiga ini kita dapatkan W1 0, W2 0, biasnya juga negatif 0,3. Nah, ini kita gunakan untuk data keempat pada epoch pertama. Nah, data keempat kan X1-nya 0, X2-nya 0, kan gitu. Maka kita akan mendapatkan bahwa nilai netnya, gitu ya, berarti 0 dikalikan 0, ditambah 0 dikalikan 0, ditambah dengan bias yang sudah kita dapatkan pada data ketiga, yaitu negatif 0,3, kita dapatkan netnya adalah negatif 0,3. Nah, kalau kita cek negatif 0,3 ini kan berarti kurang dari net atau threshold-nya. Gitu ya. Netnya kan kurang dari threshold. Karena kurang dari threshold, maka nilainya adalah negatif 1. Hasil aktivasinya kita dapatkan negatif 1. Karena sudah kita dapatkan negatif 1, gitu ya,
Kita cek apakah sudah sama dengan target. Oh iya, targetnya negatif 1. Karena sama, maka kita tidak perlu memperbarui bobot. Jadi, bobot baru itu kita menggunakan bobot yang sebelumnya. Berarti W1 0, W2-nya 0, biasnya pun juga kita gunakan yang sebelumnya. Berarti negatif 0,3. Nah, artinya kalau hasil aktivasi atau Y-net-nya ini sama dengan target, gitu ya, maka langsung kita tanpa harus perbarui bobot. Jadi kita menggunakan bobot yang sebelumnya. Nah, ini epoch pertama. Kemudian kita akan lanjutkan menuju ke epoch kedua. Nah, di epoch kedua ini, gitu ya, prosesnya juga sama. Untuk data pertama, gitu ya, kemudian data kedua, gitu ya. Pada data pertama kita dapatkan W1-nya 0,3, kemudian W2-nya 0,3, bias barunya yaitu 0, gitu ya. Kemudian untuk epoch kedua, data kedua, gitu ya, kita dapatkan nilai netnya adalah 0,3. Kemudian karena 0,3 berarti dia lebih besar dari threshold, maka hasil aktivasinya 1, gitu ya. Nah, 1 kan tidak sama dengan target. Karena tidak sama dengan target, kita perbarui bobot. Berarti W1 kita dapatkan 0, kemudian W2-nya kita dapatkan 0,3, bias barunya kita dapatkan negatif 0,3. Nah, untuk data kedua. Sedangkan epoch kedua untuk data ketiga, gitu ya, kita langsung cek aja nilai netnya ternyata masih 0. 0, kemudian targetnya negatif 1, gitu ya. Kalau 0, kemudian kita bawa ke hasil aktivasi, 0 itu kan rentang antara negatif threshold sama positif threshold, maka hasil aktivasinya pasti 0. Karena hasil aktivasi 0 dan targetnya negatif 1, maka kita perbaiki bobot dan bias. Oke ya. Kemudian kita menuju ke, dan kita dapatkan bobotnya adalah 0, 0, untuk W2-nya 0, kemudian biasnya negatif 0,6. Kemudian menuju ke epoch kedua, data keempat, gitu ya, kita dapatkan nilai netnya adalah negatif 0,6. Nah, negatif 0,6 di sini berarti dia kurang dari threshold. Karena kurang dari threshold berarti nilainya negatif 1. Kalau negatif 1 berarti dia sama dengan target. Targetnya kan negatif 1 untuk data keempat. Maka kita pakai bobot yang sebelumnya. Berarti 0, 0, dan biasnya negatif 0,6. Nah, kemudian kita menuju ke epoch ketiga. Ya. Epoch ketiga, data pertama kita dapatkan W1 0,3, W2-nya 0,3, biasnya negatif 0,3. Ini sama seperti pada epoch sebelumnya, artinya langkahnya sama. Ya. Kalau kita berbicara, kita cek hasil aktivasinya apakah sudah sama dengan target atau belum gitu. Kalau sudah sama dengan, maka kita menggunakan bobot sama bias sebelumnya. Tapi kalau belum, maka akan kita perbaiki gitu. Kemudian kita gunakan pada data kedua, gitu ya. Ternyata data kedua kita lihat netnya itu 0. Kalau 0, maka kita dapatkan hasil aktivasinya 0. Karena hasil aktivasi 0, gitu ya, maka belum sama dengan target. Maka kita perbaiki bobot. Sehingga kita dapatkan W1 sama dengan 0, W2-nya sama dengan 0,3, bias barunya negatif 0,6. Ini epoch ketiga, data kedua. Nah, kemudian untuk bobot baru ini, ya pada epoch 3 data kedua akan kita gunakan pada epoch ketiga data ketiga. Nah, kita dapatkan gitu ya, bahwa di sini pada epoch ketiga, data ketiga kita dapatkan netnya adalah negatif 0,3. Maka kita bisa melihat kalau negatif 0,3 berarti kurang dari threshold. Karena kurang dari threshold, maka nilainya negatif 1. Karena kurang dari negatif 1, karena nilainya negatif 1 sama dengan target, artinya berarti kita langsung gunakan aja pakai bias sama bobot sebelumnya. Nah, begitu juga ternyata epoch ketiga data keempat, netnya adalah negatif 0,6. Negatif 0,6 maka akan kita dapatkan gitu ya, netnya hasil Y-netnya berarti negatif 1 gitu. Karena netnya kurang dari threshold. Maka hasil aktivasi itu sama dengan target. Karena hasil aktivasi sama dengan target gitu ya, maka akan kita dapatkan bobot barunya sama dengan bobot sebelumnya, bias baru pun juga sama dengan pada sebelumnya. Di epoch ketiga. Kita lihat epoch keempat gitu ya. Ternyata pada epoch keempat
Untuk Y-net-nya, gitu ya, nilainya negatif 1, targetnya 1. Berarti tidak sama. Karena tidak sama, maka kita perbaiki bobot, gitu ya. Nah, bobot baru ini kita gunakan pada epoch keempat, data kedua, gitu ya. Kemudian kita cek, ternyata hasil aktivasinya 0, tapi targetnya negatif 1. Maka kita perbaiki bobot. Nah, perbaiki bobot berarti kita dapatkan bobot pertama W1-nya 0, W2-nya 0,6, dan bobot bias barunya gitu ya, kita dapatkan negatif 0,6 untuk data kedua. Sedangkan epoch keempat, data ketiga, berarti kita menggunakan bobot sama bias baru yang sudah kita ketahui pada data kedua tadi, gitu ya. Ternyata hasil aktivasinya 0, tapi targetnya negatif 1, maka belum sama. Karena tidak sama, maka akan kita perbaiki bobot, sehingga kita dapatkan bobotnya adalah 0, kemudian 0,3, dan biasnya negatif 0,9. Nah, kemudian pada epoch 4, data keempat ternyata kita dapatkan hasil aktivasi sama dengan target. Otomatis langsung aja kita gunakan bobot baru dan bias baru menggunakan bobot dan bias pada sebelumnya. Ini epoch keempat. Nah, ini epoch kelima gitu ya. Ternyata pada epoch kelima terjadi perubahan nilai bobot gitu ya. Dan epoch kelima data kedua, karena hasil aktivasi ini sama dengan target gitu ya, maka kita menggunakan bobot sebelumnya. Nah, kita akan lanjut menuju ke epoch 5 data ketiga. Karena hasil aktivasinya tidak sama dengan target, kita perbaiki bobot sama biasnya. Kemudian akan kita gunakan pada data keempat, epoch kelima, gitu ya. Karena hasil aktivasi ini sama dengan target, maka kita menggunakan bobot dan bias sebelumnya. Nah, langsung kita menuju ke epoch keenam, gitu ya. Nah, epoch keenam pada data pertama ternyata ada perbaikan bobot. Begitu juga data kedua ada perbaikan bobot juga, dikarenakan hasil aktivasi tidak sama dengan target. Kemudian kita lihat ternyata pada epoch ke-6, data ketiga dan data keempat gitu ya, hasil aktivasinya sudah sama dengan target gitu. Maka kita menggunakan bobot pada sebelumnya. Artinya bobot ini akan continue terus ya, akan berjalan perubahannya. Kalau dia sama dengan hasil aktivasi, maka kita gunakan, tapi kalau tidak sama dengan hasil aktivasi gitu ya, akan kita perbaiki bobotnya. Kita menuju ke epoch ke-7, ya, epoch ke-7 ternyata hasil aktivasi tidak sama dengan target gitu ya, maka akan kita perbaiki bobot. Data kedua, epoch ke-7 ternyata juga hasil aktivasi tidak sama, kita perbaiki bobot dan biasnya gitu ya. Kemudian kita menuju epoch ke-7, ternyata juga tidak sama hasil aktivasi dan target, maka kita perbaiki bobot dan bias. Pada epoch ke-7, data keempat, ternyata hasil aktivasi sudah sama dengan bobot. Hasil aktivasi sudah sama dengan target, maka bobot dan biasnya kita menggunakan bobot sama bias sebelumnya. Nah, karena data keempat sudah ya, pada epoch 7 kita akan menuju ke epoch ke-8. Nah, epoch ke-8 di sini kita mendapatkan terjadi perubahan bobot karena hasil aktivasi tidak sama dengan target. Pada epoch ke-8 data kedua, hasil aktivasi sama dengan target, berarti kita menggunakan data bobot sama bias sebelumnya, gitu ya. Kemudian pada data ketiga terjadi perubahan bobot dan bias. Pada epoch ke-8 data keempat, hasil aktivasi sama dengan target, maka kita gunakan bobot sama bias yang sudah kita cari pada epoch sebelumnya, pada data ketiga, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut menuju ke epoch 9. Nah, epoch 9 di sini ternyata terjadi perubahan bobot gitu ya. Dan pada data kedua juga masih ada perubahan bobot. Nah, sekarang coba kita lihat. Ternyata pada epoch ke-9 data ke-1 sama epoch ke-9 data kedua, bobotnya masih berubah ya. 0,9 untuk W1, sedangkan epoch 9 data kedua, bobot W1-nya 0,6. Berarti masih terjadi perubahan. Meskipun yang W2, bobot kedua, sudah tidak terjadi perubahan. Maka harus kita lakukan training terus. Harus kita lakukan pembelajaran terus, hingga nanti bobot W1, W2 itu tidak terjadi perubahan sama sekali. Nah, kemudian kita lihat untuk epoch ke-9, kita dapatkan
W1-nya 0,6, W2-nya 0,9, dan epoch ke-9 data keempat ternyata hasil aktivasi sama dengan target, berarti kita pakai sebelumnya, bobot sama biasnya, 0,6, W1, W2 0,9, untuk biasnya negatif 1,2. Nah, ini kita gunakan untuk epoch selanjutnya, gitu. Nah, coba ini kita gunakan untuk epoch ke-10. Nah, epoch ke-10 untuk data pertama gitu ya. Data ke-1 kita dapatkan hasil aktivasi sudah sama dengan target. Berarti kita gunakan bobot sebelumnya sama bias sebelumnya. Nah, bobot ini kita gunakan untuk data kedua. Ternyata hasil aktivasi sama target sudah sama. Karena sudah sama, maka kita gunakan bobot sama bias yang sebelumnya. Coba kita lihat, ternyata pada data ke-1 dan data kedua pada epoch ke-10 sudah tidak terjadi perubahan. W1 0,6, pada data kedua ternyata juga tetap 0,6. W2 0,9, W2 pada data kedua 0,9. Biasnya juga sama, negatif 1,2. Coba kita cek untuk data ketiga. Data ketiga ternyata juga tidak terjadi perubahan, karena hasil aktivasi sama target sudah sama. Maka kita pakai W1 0,6, W2-nya 0,9. Biasnya adalah negatif 1,2. Sedangkan untuk data keempat, kita dapatkan hasil aktivasi itu sama dengan target. Nah, hasil aktivasi ini kan kita dapatkan dari netnya, maka kita perlu menghitung netnya dulu gitu. Ternyata kita dapatkan net negatif 0,3. Kalau negatif 0,3 berarti kan dia kurang dari threshold. Karena kurang dari threshold, maka hasil aktivasinya adalah negatif 1. Negatif 1 kan target, sama. Karena sama dengan target, maka kita pakai bobot sebelumnya dan bias sebelumnya. Nah, ternyata pada data ke-1, kedua, ketiga, dan keempat pada epoch ke-10, nilai bobot sudah tidak terjadi perubahan sama sekali. Yaitu tetap 0,6 untuk W1 dan W2-nya tetap 0,9. Karena tidak ada perubahan, maka epoch selanjutnya kita hentikan, atau iterasi ini kita hentikan, atau step pembelajarannya kita hentikan. Berarti kita hanya sampai pada iterasi ke-10 atau epoch ke-10. Gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan pada epoch ke-10 bahwa nilai bobot sudah tidak mengalami perubahan nilai. Sehingga proses pembelajaran dihentikan dengan perolehan nilai bobotnya W1-nya 0,6, W2-nya 0,9, dan biasnya adalah negatif 1,2. Sehingga kita akan mendapatkan daerah positifnya. W1 itu kan berkaitan dengan input X1, gitu ya. Berarti 0,6 dikalikan X1 ditambah 0,9 bobot W2 dikalikan X2 dikurangi dengan biasnya, gitu ya, karena biasanya kan negatif, berarti dikurangi 1,2 lebih besar dari 0,2. 0,2 ini adalah threshold-nya, positif. Sedangkan daerah negatifnya berarti 0,6 X1 ditambah 0,9 X2 dikurangi 1,2 ini biasnya kurang dari negatif 0,2. Berarti kurang dari negatif threshold-nya. Nah, jadi akan ada dua pertidaksamaan ini. Ya. Dua pertidaksamaan ini, kalau misalkan kita gambar dalam diagram Cartesius, maka akan terlihat daerah yang positif mana, daerah yang negatif mana. Artinya perseptron ini akan membagi, gitu ya, mengklasifikasikan mana yang harus masuk ke daerah positif, mana yang harus masuk ke daerah negatif. Nah, itulah tentang algoritma perseptron. Nah, semoga bermanfaat terkait model jaringan perseptron pada jaringan saraf tiruan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.